Akhirnya James Gunn menjawab desas-desus kabar burung terkait dengan nasib dari DC Universe setelah berhasil dibeli oleh Netflix dan akhirnya dia memberikan sebuah teaser trailer untuk Supergirl. Belum rilis sekarang tapi dia udah ngasih beberapa footage-footage menarik dan bakal lebih banyak lagi ke depannya. Dan ini bakal rilis kabarnya di 11 Desember dan dempetan banget sama Marvel. Doomsday itu teaser trailer bakal rilis di 19 Desember secara umum, sedangkan untuk Supergirl secara umum tuh di 11 Desember. Ya, gesekan-gesekan dia nggak mau ketinggalan dari DC Universe. Dan untuk teman-teman yang mungkin khawatir gimana nih nasib Supergirl, aman ya. Kalau Supergirl kan udah proses syuting, udah selesai produksi, jadi mereka tuh udah aman berjalan gitu. Jadi untuk dampak Netflix sendiri itu bakal dirasa mungkin beberapa tahun lagi, mungkin 1 atau 2 tahun ke depan. Untuk project-project yang rilis di tahun 2026 sampai 2027, gua rasa dari James Gunn aman ya. Nanti ke depan apakah project ini laku apa enggak, nah itu perubahannya bakal mungkin terasa nanti di tahun 2027 gitu. Langsung saja, inilah dia teaser trailer hype, itu countdown dari teaser trailer dari Supergirl. Let's go. Oh, jaketnya. The wait is almost over. Supergirl. Secara jaket itu udah bener-bener kayak versi komik ya. Ya, cuman berapa detik doang karena ini memang untuk ngasih hype bahwa perilisan lucu banget itu rambutnya. Perilisan dari teaser trailer nanti di 11 Desember ya. Tapi ini gue senang dari Millie Alcock. Badass parah, men. Supergirl-nya badass parah sih. Ini gila sih. Ini gue merasa bener-bener filmnya si James Gunn. Karena kan ini ngambil ke lebih banyak di antar galaksi kan. Kayak bener-bener kayak Guardian Galaxy banget gitu ya. Karena dia pakai kacamata. Coba kita pakai kacamata juga lah ya. Kita giniin juga tuh. Wah, badass parah. Ya. Kita bakal bahas di sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa Supergirl itu kan mengambil adaptasi dari komik Tom King yang terbaru gitu ya, di mana Supergirl ini juga sebenarnya kan sepupu dari Kal-El, bukan kayak sedarah enggak, tapi karena memang dia ini bapaknya si Kal-El itu kakaknya dari bapaknya Supergirl ini. Tapi ketika si Krypton itu hampir hancur, dia itu kayak perginya tuh pas dewasa, sedangkan Kal-El masih bayi kan, tinggal di bumi. Tapi dia nggak langsung kabur ya, nggak langsung kabur ke luar angkasa kayak gitu, karena dia itu kotanya namanya Argo City. Argo City itu nggak langsung hancur kayak lokasi peninggalannya si keluarga dari Kal-El itu langsung hancur kayak di film-film Man of Steel kan. Itu nggak, dia hidup di sana di Argo City, di puing-puing, dia tumbuh dengan rasa benar-benar menderita. Beda dengan Kal-El yang langsung di-over ke bumi, hidup dengan keluarga yang bahagia, dia jadi pelindung bumi, bener-bener kayak dunianya cerah gitu. Sedangkan dia ini versi dark. Jadi wajar banget kalau James Gunn mengambil latar dari Supergirl ini, latarnya bener-bener dark, kelam. Dan kalau kita lihat dari gayanya aja tuh, Millie Alcock bener-bener kayak keren banget. Ini lokasinya, ini sebuah space bar di planet lain kayak gitu. Ini kan sekitar kayak langit-langit itu kayak warna merah kan. Gue menduga dia lagi mabuk-mabukan di sebuah planet yang matahari itu warna merah, karena cuman di matahari warna merah si bangsa dari Superman ini bisa mabuk. Kalau di matahari kayak di bumi yang kuning dan sebagainya itu malah dia tambah kuat gitu kan. Dia tinggal ke matahari aja langsung nyerap energi kuat gitu. Sedangkan kalau dia butuh mabuk, stres, ya di sini penempatannya. Dan ini kayaknya kebanyakan lokasinya nanti bakal ada di sebuah planet yang mataharinya warna merah ini, dan itu akan melihat sisi kekuatan yang nggak terlalu di-boost dari seorang Supergirl ini, karena dia jadi lemah kan di situ. Tapi nggak yang selemah nggak bisa ngapa-ngapain, masih bisa terbang dan sebagainya. Tapi dia nggak sekuat kalau dia ada di matahari yang berwarna kuning dan lainnya gitu. Sedangkan ini dia full nanti akan menghadapi musuh di warna merah, plus juga kabarnya dia bakal menghadapi Lobo yang akan diperankan oleh Jason Momoa. Bahkan di beberapa footage yang kita lihat di acara tertutup dari teaser trailer dari Supergirl ini, kita melihat ada kapaknya si Lobo itu berwarna hijau, menunjukkan jangan-jangan itu kapak itu berasal dari Kryptonite. Dan Lobo adalah salah satu pembunuh bayaran yang sanggup untuk mengalahkan keluarga dari L, House of L ini kan, termasuk Supergirl dan juga Superman. Dia adalah salah satu yang bisa mengalahkan atau setidaknya menjadi lawan yang seimbang. Jadi gue penasaran banget justru ngelihat Lobonya ketika berhadapan dengan Supergirl nanti, karena emang betul teman yang nggak tahu sejarahnya ya, Jason Momoa itu sebenarnya sebelum dia casting dari Aquaman, dia tuh
pengen banget jadi Lobo. Dan gue juga pertama kali lihat karakter Lobo dan juga ngelihat Jason Momoa yang udah naik di Game of Thrones pada kala itu, ini Lobo sih. Ini Lobo. Ini orang terlahir sebagai Lobo. Tiba-tiba dijadikan Aquaman, gue kaget juga gitu. Karena memang belum ada project yang benar-benar menarik tentang Lobo di era-eranya Zack Snyder kan. Nah, sekarang James Gunn ternyata ngelihat itu. Dan akhirnya dia diubah dari tadinya Aquaman, di sini dia jadi Lobo gitu. Mungkin nanti ke depan kalau memang disatukan Justice League versi Henry Cavill juga David Corenswet, bisa aja digambarkan bahwa ini adalah salah satu universe yang ternyata Aquaman di sini jadi Lobo. Itu menarik banget karena memang di film The Flash kan dia bilang, cuman kamu yang tidak berubah-ubah wajahnya di setiap universe yang aku datangi, kamu tetap Aquaman. Nah, tapi kita menduga kalau Barry Allen ini dia belum pernah masuk ke universe yang ada Superman versi David Corenswet ini. Dan gue penasaran banget ketika The Flash atau Barry Allen ini masuk ke universe yang baru yang versi James Gunn ini, dia ngelihat Aquaman-nya bukan wajah kayak itu, justru Aquaman jadi Lobo itu. Itu sih menarik banget. Mungkin ya ke depan, mungkin di 10 atau 8 tahun ke depan baru kita akan menyaksikan puzzle-puzzlenya kalau Netflix nggak mengubah arahnya gitu. Ini aja Netflix udah mulai bikin masalah gitu karena emang dia akhirnya memberikan protes setelah berhasil membeli Warner Bros meskipun masih diduga kuat ini masih gonjang-ganjing karena Donald Trump lagi kayak nggak merestui pembelian Warner Bros oleh Netflix ini. Jadi gue masih belum bisa yakin kalau Netflix ini sepenuhnya memiliki si Warner Bros itu. Tapi andaikan dia udah deal kan, kalau kita lihat dia punya Warner Bros, ini juga CEO dari Netflix juga udah mulai buat ulah. Dia bilang bahwa ini jangka waktu penayangan bioskop ke streaming itu terlalu lama. Artinya mungkin setelah tayang di bioskop sebulan kemudian atau 2 minggu kemudian dia bakal tayang di layanan streaming. Nah, itu menurut gue yang menghancurkan bisnis dari bioskop. Orang berpikir kalau ngapain gue nonton capek-capek ke bioskop tuh sebulan lagi ada di Netflix. Itu salah satu dampak efek kalau Netflix ini benar-benar berkuasa gitu. Tapi kita balik lagi ke Supergirl. Ini gue duga lagi-lagi lokasinya ada di Well Tower di Space Bar. Di sini dia Supergirl minum-minum di bawah Red Sun gitu, dan di sini dia bisa mabuk beneran gitu. Kemudian juga di sini dia kelihatan banget sedang menunggu jemputan. Ini jemputan namanya adalah Interstellar Uber gitu. Jadi kalau di Amerika atau dulu sempat ya kita ada Uber. Nah, di sini Ubernya tuh ya pesawat luar angkasa. Dan sesuai dengan di dalam komiknya, kata James Gunn juga nggak terlalu jauh dengan kisah dalam komiknya. Jelas aja nanti di filmnya akan ada karakter namanya Ruthie. Ruthie ini adalah bocah cewek kecil kayak gitu, dimana dia meminta bantuan ke sebuah bar. Dia masuk ke situ bawa pedang-pedangan kayak gitu, dan dia minta tolong untuk para jagoan di sana untuk membunuh seseorang yang sudah membunuh ayahnya gitu. Tapi orang sana malah ngolok-ngolok dia kan, akhirnya kayak diremehkan tuh misinya. Cuman Supergirl yang lagi mabuk itu yang serius akhirnya ngebela dia, dan akhirnya dia bantai, dia tonjokin semua orang-orang yang ngeremehkan si Ruthie ini, dan akhirnya dia bersedia untuk bantu gitu. Karena memang ayah si Ruthie ini dibunuh oleh seseorang yang namanya adalah Crime of the Yellow Hills. Nah, Crime of the Yellow Hills ini sering banget menyewa pembunuh bayaran. Nah, inilah jalan masuknya si karakter Lobo nantinya ketika dia disewa oleh si Crime untuk menghadapi Supergirl. Tapi di satu titik nanti mungkin di babak kedua atau di babak pertama film kita akan melihat Supergirl akan membantai si Crime ini, kalah mungkin, pada akhirnya si Crime ini menyewa si Lobo. Disinilah benar-benar kayak battle akhir yang benar-benar menarik antara Lobo dan versus Supergirl gitu. Dan gue udah lihat juga beberapa footage Jason Momoa baca skripnya pakai cerutu-cerutu gitu. Menarik banget. Kalau Lobo kalau nggak salah ada anjingnya kan, ada anjingnya, motor luar angkasanya itu kayak berasa lihat Ghost Rider tapi ini kosmik gitu. Gue penasaran sih dengan karakter Lobo dan gue hype gitu. Dan termasuk juga dengan Supergirl, sosok Millie Alcock sendiri gue kaget. Jujur tadinya gue agak kayak kurang menarik dengan seorang Millie Alcock yang dipilih sebagai Supergirl, karena memang gue udah ngeliat Supergirl versi The Flash, versi seriesnya pun gue lebih menarik dibandingkan Millie Alcock. Tapi di sini kelihatan banget badass parah kayak gitu, dan kita ngeliat ya sisi berbeda dari Supergirl kayaknya ya, karena gue seneng yang versi dark kayak gitu. Dan jujur untuk Superman yang versi sebelumnya David Corenswet gue masih nge-lag, belum terlalu suka gitu, karena memang gue udah suka dengan Man of Steel sebelumnya. Dan kalau kita lihat gambaran dari Supergirl ini menjawab selera gue, kayaknya sih gue cukup suka gambaran dari Supergirl ini. Dan sejauh ini kita belum bisa berteori apa-apa karena memang tinggal 11 Desember lagi. Jadi daripada kita berteori jauh, mending kita tunggu aja di tanggal 11 Desember. Tapi ini setidaknya kita naikin hype, dan juga kita ngelihat bahwa langkah dari James Gunn juga cukup menarik. Dia udah mulai ngawanti-wanti kalau bakal ada teaser trailer dari Supergirl sebelum kalian menyaksikan teaser trailer dari Avenger Doomsday. Bam, ini menarik banget gitu. Tapi
Tapi gue lihat juga di Disney Plus ya. Di Disney Plus ada jadwal perilisan teaser trailer dari Doomsday itu tanggal 11 Desember. Gue nggak tahu itu beneran apa enggak, tapi tiba-tiba aja kebocoran kalau si Avengers Doomsday ini teaser trailernya justru ada di 11 Desember. Gue nggak tahu apakah nanti di Disney Plus atau enggak. Ya menarik banget gitu. Mungkin mereka mau melariskan Disney Plus mereka lagi mungkin gitu sebelum nunggu yang beneran rilis di umum di 19 Desember ya. Kita lihat aja gitu. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan reaction singkat kita terkait dengan Supergirl ini. Setidaknya ya, gue ada konten dari DC lagi selain ngebahas tentang gonjang-ganjing Warner Bros Netflix lah, bla 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 lah. Setidaknya ini beneran film beneran gitu, karena konten mereka beneran lagi dikit banget gitu. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan reaction dan juga pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.